Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Ai Putri, NPM 19015, mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Di video kali ini saya akan menjelaskan efisiensi ekonomi, pasar, dan ekonomi lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Helmawati SE MSI. Permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. A. Permintaan dalam pasar persaingan sempurna. Permintaan atau demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Dalam pemahaman tersebut, dikenal hukum permintaan, yakni jika semua unsur lain dianggap konstan, maka permintaan barang akan berkurang apabila terjadi kenaikan harga atas barang tersebut. Demikian sebaliknya. Faktor yang menentukan barang dan jasa. Yang pertama, harga komoditas. Yang kedua, pendapatan. Yang ketiga, harga komoditas lain. Yang keempat, selera. Yang kelima, distribusi pendapatan. Dan yang keenam, jumlah penduduk. Selanjutnya B. Penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Penawaran atau supplies menggambarkan harga minimum yang produsen ingin terima untuk menyediakan jumlah barang pada pasar persaingan sempurna dalam periode waktu tertentu dengan asumsi variabel lain yang mempengaruhi penawaran adalah konstan atau sering disebut dengan ceteris paribus. Faktor yang mempengaruhi penawaran yang pertama, harga komoditas lain, biaya faktor produksi, sasaran perusahaan, dan tingkat teknologi. Selanjutnya C. Keseimbangan pasar. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran akan menghasilkan suatu tingkat tertentu yang stabil. Pada tingkat harga tersebut, kuantitas barang yang diminta sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan. Sedangkan tingkat harga lainnya akan mengakibatkan disequilibrium atau ketidakseimbangan dan bersifat labil atau mudah sekali berubah karena tarik-tarikan berbagai faktor. 1. Permintaan atau demand. Kurva permintaan merupakan salah satu cara untuk memahami hubungan antara hubungan marginal atau WTP. Kurva permintaan individu menunjukkan hubungan jumlah barang atau jasa yang diinginkan pada berbagai tingkat harga. Kurva permintaan individu atau kurva MWTP merupakan salah satu cara untuk menyimpulkan perilaku konsumsi individu dan kemudian terhadap barang dan jasa. Selanjutnya 2. WTP agregat. Isu-isu global yang menjadi pemberitaan dunia menyangkut tentang kerusakan lingkungan dan kebijakan pengendalian polusi. Maka perhatian dan dunia mengarah kepada perilaku kelompok masyarakat atau community dan bukannya perilaku individu atau private behavior, maka dapat ditunjukkan bahwa permintaan agregat merupakan penjumlahan dari berbagai kurva permintaan individu. 3. Benefit dan cost. Jika seorang diberikan manfaat atau benefit oleh orang lain, maka posisinya akan menjadi lebih baik atau better off. Sebaliknya, jika seorang keadaannya menjadi lebih buruk atau worse off, artinya ada manfaat yang hilang dari individu tersebut. Semakin banyak orang menilai suatu barang dan jasa, artinya semakin banyak orang tersebut diberikan manfaat dan keberadaan barang atau jasa tersebut. Selanjutnya 4. Teknologi dan biaya marginal. Teknologi merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi fungsi biaya marginal. Marginal cost adalah perubahan biaya akibat adanya perubahan output. Sejumlah output dihasilkan dari suatu per input yang bergabung pada teknik dan kemampuan manusia yang berbeda. 5. De-equimarginal principle. Biaya marginal dan supply. Keseimbangan dari penggunaan barang atau jasa lingkungan merupakan implementasi dari prinsip marginal atau yang dikenal dengan de-equimarginal principle. Selanjutnya, efisiensi sosial dan mekanisme pasar. A. Munculnya biaya eksternalitas. Biaya eksternalitas merupakan biaya yang harus ditanggung oleh sejumlah anggota masyarakat yang tidak ditanggung oleh perusahaan, atau biaya internal untuk masyarakat tapi eksternal untuk perusahaan. Jenis biaya eksternal yang sering menjadi objek untuk didiskusikan adalah biaya yang dibebankan pada masyarakat akibat kerusakan lingkungan yang muncul akibat aktivitas ekonomi atau produksi barang yang dilakukannya. B. Manfaat eksternal.
Manfaat eksternal adalah manfaat yang diperoleh seseorang yang berbeda di luar eksternal terhadap keputusan penggunaan sumber daya atau barang atau jasa yang mengakibatkan eksternalitas. Jika penggunaan suatu produk menimbulkan external benefit, maka akan mengakibatkan WTP pasar menjadi underestimasi terhadap WTP sosial. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.